Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Soleh dengan NIM 25131111831. Mahasiswa PPG tahap 4 2025 di LP3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al Ihsan Brangkal Suko Mojokerto kelas 9 Mapel Kurdis dengan materi meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Saya berharap ini dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan yang telah saya pelajari, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi saya agar terus meningkatkan kualitas diri sebagai calon pendidik. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh saudara Lukman. Padanya saya persilahkan. Di depan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'an hidayah li ridallahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dipersilakan kembali. Teman-temanku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, perlu sampean ingat kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-gharib. Al-gharib dalam Al-Quran adalah huruf-huruf atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang tergolong sulit dan aneh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bersikap jujur dalam bermuamalah atau meraih keberkahan dengan jujur dalam bermuamalah. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu yang namanya, apa yang dinamakan dengan muamalah? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Muamalah akan saya jelaskan sedikit. Muamalah adalah proses transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik transaksi yang berupa jual beli atau yang lain. Kemudian sikap jujur adalah salah satu dari sikap yang
diwajibkan dimiliki oleh para nabi. Kita mengenalnya dengan sifat siddiq adalah kejujuran. Maka dari itu, sikap jujur dalam semua hal sebenarnya adalah hal yang penting, termasuk juga jujur dalam bermuamalah atau yang kita lebih kenal dengan jual beli. Untuk mengetahui hal itu, saya ingin salah satu dari teman-teman membacakan ayat yang berhubungan dengan praktek kecurangan dalam bermuamalah. Pada saudari Bila, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Shadaqallahul adzim. Allahul Alim, terima kasih disampaikan kepada saudari. Saya ingin teman-teman sekalian menyimak apa yang mau saya perlihatkan di sini. Simak video ini dengan seksama. Rabu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita selalu berinteraksi, membeli, menjual, meminjam, bekerja sama, dan membuat kesepakatan. Semua itu disebut muamalah. Dan ada satu nilai yang menjadi ruh dari seluruh muamalah dalam Islam, yaitu kejujuran. Allah mengingatkan kita dengan sangat keras dalam surah Al-Mutaffifin. Allah mengecam orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Mereka ingin mengambil hak orang lain, tetapi ketika memberi, mereka mengurangi. Ayat ini bukan hanya tentang timbangan di pasar, tetapi tentang setiap bentuk kecurangan dalam kehidupan. Menipu kualitas barang, ibu said ini apa sih kejujuran edge. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seorang menuju surga. Artinya, setiap transaksi yang jujur bukan hanya urusan dunia, tetapi juga investasi akhirat. The Jewish reality. Namaste Krisis Paramahansa Sastanya. Therefore, Brahma Woman Jina Explore. Menepati janji dan mengusir views following, yes. Mungkin keuntungan yang kita dapatkan tampak lebih kecil, tetapi keberkahan yang Allah berikan jauh lebih besar. Rezeki menjadi bersih, hati menjadi tenang, dan hubungan sosial menjadi kuat. Mari kita jadikan US Al-Mutaffifin sebagai cermin. Allah melihat setiap transaksi kita, sekecil apapun. Jadikan kejujuran sebagai identitas kita, bukan sekadar pilihan. Karena muamalah bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan kita dengan Allah. Hari ini kita belajar tentang kejujuran dalam jual beli. Islam mengajarkan bahwa transaksi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal amanah dan keberkahan. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Kejujuran adalah nilai utama dalam setiap transaksi. Kecurangan merugikan orang lain dan menghilangkan keberkahan. Pedagang yang jujur mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Mari kita jadikan kejujuran sebagai karakter utama dalam diri kita. Dengan jujur, kita menjaga hubungan baik dengan sesama dan mendapatkan ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari dua video yang telah saya paparkan tadi, apakah sampean semuanya sudah mengenal sedikit tentang kejujuran dalam bermuamalah? Jujur dalam bermuamalah sebenarnya adalah salah satu dari hal yang harus kita lakukan untuk kehidupan ini.
Jika Anda sekalian melakukan sesuatu yang jujur, sesuatu yang curang, maka hal tersebut akan merugikan kepada orang lain dan tentunya akan merugikan kepada Anda sendiri. Kemudian, jika Anda melakukan kecurangan, memang akan terlihat dapat keuntungan banyak sekali. Contoh umpamanya, Anda berdagang dengan seseorang kambing. Kambing biasanya dihargai dengan katakanlah 3 juta. Namun kambing yang Anda jual kepada orang tersebut adalah kambing yang cacat. Anda bilang kepada orang tersebut, kambing saya bagus, tidak ada cacat sama sekali. Ternyata kambing yang Anda jual adalah kambing yang cacat. Seharusnya kambing dengan keadaan sehat akan dihargai dengan harga 3 juta. Namun kambing yang cacat hanya akan laku 2 juta saja. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi pihak penjual dan akan merugikan bagi pihak pembeli. Meskipun toh kelihatan untung banyak, maka hakikat dari hal tersebut adalah akan mengurangi keuntungan sampean sendiri sebagai penjual karena telah melakukan kecurangan. Maka dari itu, saya akan sedikit memaparkan tentang bersikap jujur dalam bermuamalah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Simak apa yang nanti akan saya paparkan di sini. Jujur dalam bermuamalah adalah sikap berkata benar, tidak menipu dan tidak menyembunyikan fakta dalam segala bentuk transaksi atau hubungan sosial yang melibatkan harta, jasa, atau janji. Dalam konteks Islam, kejujuran ini mencerminkan akhlak mulia dan merupakan perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tadi kita sudah mendengarkan ayat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 5 yang telah dibacakan oleh saudari Bella. Pada surat tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang berperilaku curang dalam jual beli akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Bisa kita simpulkan bahwa kejujuran adalah hal yang wajib kita lakukan untuk melakukan hubungan transaksional ataupun hubungan sosial yang lain. Ini jujur. Jadi jujur itu ada 2. Jujur dalam bersikap, jujur dalam perkataan. Jujur dalam bersikap adalah tampil apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Contoh, kan duit, tidak punya uang, tapi minta kepada orang tuanya agar dibelikan HP iPhone umpamanya. Kasihan orang tuanya, itu tidak jujur dalam kenyataan atau dalam perilaku. Hal ini tentu akan merugikan orang tua sampean semuanya. Selanjutnya, dalilnya adalah ayat tentang jujur dalam bermuamalah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar akan menimbang untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Contoh, saya sebagai penjual beras umpamanya, ketika sampean beli beras kepada saya, sampean beli beras 1 kilo, maka dalam timbangannya akan saya kurangi 1 atau 5 ton. Ini tentunya akan memberatkan atau merugikan kepada pihak pembeli dan akan menguntungkan bagi pihak penjual atau saya. Nah, sikap semacam ini memang kelihatannya akan membawa keuntungan besar
untuk si pembeli, untuk si penjual, untuk si penjual. Namun pada hakikatnya ia akan mengalami kerugian. Kenapa demikian? Karena lambat laun jika seseorang melakukan kecurangan, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari pembeli. Kita lanjutkan. Hadisnya tentang pedagang jujur, silakan dibaca saudara Lukman. At-Tajiru, ya, baca. Ada yang bisa baca? Ya, silakan. Kelihatan. At-Tajiru, as-sadiqu, al-aminu, ma'an-nabiyina, was-siddiqina, was-syuhada. Hadis tentang sifat jujur yang harus dimiliki oleh para pedagang adalah at-tajiru, as-sadiqu, al-aminu, ma'an-nabiyina, was-siddiqina, was-syuhada. Yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiqin atau orang-orang yang mempunyai keimanan kuat, dan para syuhada atau orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kita tahu semua bahwa nabi, siddiqin, dan para syuhada adalah orang-orang yang punya derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pedagang yang jujur nanti di surga akan dikumpulkan dengan 3 golongan ini. Tentunya mereka pun akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh jujur. 1. Tidak mengurangi timbangan atau takaran. Menjual beras sesuai berat yang ditawarkan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, kalau sampai masih ingat dalam timbangan itu ada timbangan yang model bebek, cucuk bebek itu. Nah, biasanya kalau pedagang yang curang, maka di bawah timbangan cucuk bebek itu akan ditempel magnet, sehingga kelihatannya itu sudah berat. Tapi beratnya itu bukan karena beras sudah 1 kilo, tapi karena ditambahi dengan magnet. Isi berasnya sebenarnya kurang dari 1 kilo, tapi karena ditambah ditempel oleh magnet, maka kelihatan akan seberat 1 kilo. Itu salah satu dari contoh ketidakjujuran atau kecurangan dalam bermuamalah. Contoh lain, kalau sekarang pakai timbangan digital, maka timbangan digital disetting terlebih dahulu sekira pemberatnya nanti akan lebih berat. Yang nomor 2, menepati janji dalam transaksi. Jika sudah berjanji menyerahkan barang pada hari tertentu, maka harus ditepati. Ini banyak sekali terjadi dalam transaksi online, jual beli online. Maka dalam transaksi jual beli online biasanya akan dibatasi bahwa barang ini akan datang kira-kira antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Ini adalah salah satu jaminan dari penjual agar pembeli lebih percaya bahwa mereka adalah pedagang yang jujur. Maka jika barang yang dikirim oleh penjual datangnya melebihi dari antara kisaran antara waktu tanggal 3 sampai tanggal 1 sampai tanggal 3, maka pedagangnya atau kurirnya ada masalah. Entah itu yang salah kurirnya, atau yang salah dari ekspedisinya, atau salah itu ada pada si penjual yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Yang nomor 3, mengungkapkan cacat barang jika menjual sepeda motor bekas. Penjual menjelaskan kondisi mesin, rem, atau cat yang sudah rusak. Biasanya kalau kita membeli barang-barang elektronik, kalau di sini dicontohkan sebagai sepeda motor, maka biasanya akan diklik terlebih dahulu mesinnya apa ada kebocoran.
HP umpamanya, kalau sekarang kan lagi musim jual beli HP. Oh, ini HP saya. Oh, ini semuanya belum pernah dibongkar, tapi nyatanya sudah dibongkar. Emailnya ternyata tidak cocok. Nah, ini adalah bentuk dari ketidakjujuran. Yang selanjutnya nomor 4 adalah tidak memanipulasi harga atau kualitas. Tidak mencampur barang bagus dengan barang jelek lalu menjual dengan harga barang bagus. Hal ini pernah terjadi pada waktu Nabi Muhammad SAW sedang berjalan-jalan di pasar. Kemudian beliau menemukan ada setumpuk buah yang kemudian tangan Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam tumpukan buah tersebut. Terus Nabi menemukan bahwa di dalam tumpukan tersebut ada sesuatu yang basah. Kemudian Nabi berkata, apa ini? Bertanya kepada penjual, apa ini? Penjual menjawab bahwa barang yang dibawa itu adalah barang yang terkena hujan. Lalu Nabi serta-merta bersabda, man husyana laisa minna, barang siapa yang menipu kita maka ia bukan dari golongan kita. Artinya pedagang yang jujur adalah pedagang yang derajatnya rendah sekali, sehingga Nabi sampai menyampaikan laisa minna, mereka bukan dari golongan kita, atau keimanannya adalah keimanan yang lemah. Selanjutnya, hikmahnya. Hikmah jujur dalam bermuamalah, khususnya karena kita tentang membahas tentang jujur dalam bermuamalah. Yang pertama adalah mendapat kepercayaan orang lain. Kalau kita jujur, maka apapun yang kita jual akan laku. Maka kita semua tahu bahwa dulu Nabi Muhammad SAW sebelum menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ia adalah seorang pedagang yang menjual barang dagangan Sayyidah Khadijah. Ketika menjual, Nabi bersikap jujur, maka seluruh barang dagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW laku terjual habis semuanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad diberi barang yang jelek sekalipun, dagangan Nabi Muhammad masih laku dan terjual habis. Kenapa demikian? Karena Nabi mengutamakan dan selalu mengedepankan sifat jujur dalam berdagang. Kesimpulan, jujur dalam bermuamalah adalah sikap berkata benar, tidak menipu dan tidak menyembunyikan fakta dalam setiap transaksi atau hubungan sosial. Al-Quran dalam hadis dan hadis menegaskan pentingnya kejujuran serta melarang segala bentuk kecurangan seperti mengurangi timbangan atau menipu dalam jual beli. Kejujuran membawa kepercayaan, keberkahan dan keselamatan dunia akhirat, sedangkan kecurangan mendatangkan kerugian, hilangnya kepercayaan dan dosa. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjadikan kejujuran sebagai fondasi akhlak dalam bermuamalah agar tercipta masyarakat yang adil, aman dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Dari sini semuanya, sampean semua sudah bisa memahami pentingnya jujur dalam bermuamalah dan pada aspek-aspek yang lain. Setelah ini saya akan membagikan lembaran-lembaran dan sampean semuanya akan mengerjakan tugas. Buatlah peta konsep dengan sikap jujur dalam bermuamalah. Sebelum kita mengerjakan tugas, semua sudah ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 punya ketua masing-masing. Apakah kita perlu ice breaking? Ice breaking ya. Apa hasilnya? Berdiri, silakan berdiri. Kalau kau suka diinjak
bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Ayo sama-sama. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Ya, duduk kembali, duduk kembali. Ya, nanti kalau ulang bisa minta lagi. Ulang bisa minta lagi. Ulang bisa minta lagi. Apa itu namanya? Jangan lupa kasih judul kelompok berapa. Kemudian judul meta konsepnya adalah keberkahan dalam bermuamalah. Yang tadi. Atau bisa juga sama singkat menjadi judul dalam bermuamalah. Jujur bermuamalah. Silakan dikerjakan. Kita pakai waktu ya. Pakai waktu kurang lebih berapa menit? 15? 15 cukup? 20? Kesepakatan saja. Berapa? Kelompok 1 berapa menit? 15,2? 15,3? 15 menit. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Bisa pakai bisa model ini atau bisa gini, terserah. Yang penting kertasnya cukup. Yang penting kertasnya. Judulnya tadi atau ini meraih berkat dalam bermuamalah dengan sikap jujur. Meraih berkat dalam bermuamalah dengan sikap jujur. Ini juga tidak apa-apa. Ini juga tidak apa-apa. Ya, ini juga tidak apa-apa. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya.
Lukman dari kelompok 3 kelas 9 MTS Al-Ihsan. Dan saya akan mempresentasikan bermuamalah dengan sikap jujur. Landasan moral. Landasan moral. Jujur adalah perintah Allah. Landasan moral. Jujur adalah perintah Allah dan bagian dari iman. Menjadi ciri utama orang berakhlak mulia, termasuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Investasi jangka panjang. Keseimbangan jujur membentuk karakter kuat, menjadi bekal sukses dunia dan akhirat. Mewariskan nilai leluhur kepada generasi berikutnya. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Saya akan merefleksikan tentang apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir tadi. Ingat, jujur bukan hanya dalam perkataan, namun jujur juga dalam perbuatan. Keduanya akan menimbulkan dampak positif jika kita lakukan secara bersama-sama, baik jujur dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, ataupun jujur dalam segala hal. Mainan kalau tidak jujur pun akan ada pertengkaran. Bermain dengan temannya jika tidak jujur pun akan ada pertengkaran. Maka dari itu, semua kejujuran dalam semua aspek adalah hal yang penting kita lakukan. Untuk itu, saya mohon kepada Anda sekalian, kepada teman-teman sekalian, bersikap jujur. Bersikap jujurlah dalam semuanya. Berteman dengan orang lain, berteman dengan sesama, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan semuanya, kita perlu bersikap jujur. Sudah paham tentang kitab jujur? Jujur dalam bermuamalah sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita lewati pada pagi hari ini bermanfaat dan membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.